pagi semuanya. Pagi, Pak. Oke, silakan disiapkan terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Salam pada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita absen terlebih dahulu ya. Cek kehadirannya. Anis Patona, Dimas Saputra, Jaka Saputra, Feni Larasati. Oke. Hadir semua berarti ya? Oke, terima kasih. Oke, untuk hari ini kita akan belajar penginstalan Windows menggunakan virtual ya. Mudah-mudahan apa yang akan kita lakukan hari ini ya itu bisa membuat kalian kedepannya lebih baik, lebih mengerti ya tentang apa yang ada kaitannya dengan penginstalan Windows 10. Kaitan masalah sistem operasi ya Windows itu memang harus kalian pahami ya, harus kalian kuasai karena kaitannya nanti ini masih dasar. Kalau kemarin sudah berkaitan dengan masalah perakitan ya, jadi untuk penginstalan ini juga ya harus tahu. Oke, itu selanjutnya di masalah tujuan. Tujuan di sini ada 3 masih ya kan. Yang pertama, peserta dapat menyimpulkan ya, menyimpulkan dalam arti apa? Sistem operasi yang akan kalian gunakan. Yang kedua, peserta didik dapat membandingkan. Nah, kalian harus bisa membandingkan mana yang terbaik yang harus kalian gunakan. Nah, sebelum kita masuk materi ya kan berkaitan dengan sistem operasi Windows ya, mungkin kalian pernah mendengar, membaca artikel ya kan yang berkaitan dengan masalah sistem operasi Windows. Nah, mungkin Bapak ingin tanya ke siapa? Ke Teni ya? Oh ya, si Teni, apa sih yang kalian ketahui tentang sistem operasi Windows? Contohnya Windows 7 dan Windows 10. Contohnya, oke. Kalau ada nggak yang ininya? Pengertiannya? Adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft Corporation menggunakan antarmuka berbasis GUI atau tampilan antarmuka bergrafis. Contohnya Windows 7 dan Windows 10. Nah, tepuk tangan dulu, Ki. Terima kasih ya untuk Denny. Nah, dan kebetulan memang ya dari salah satu contoh yang disebutkan tadi ya itu yang akan kita bahas di dalam pertemuan kali ini ya. Nah, untuk materi penginstalan Windows di sini ya kan, sebelumnya apa sih sistem operasi Windows itu ya kan. Nah, sistem operasi Windows itu adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft Corporation ya, yang menggunakan antarmuka dengan berbasis GUI atau grafik itu ya. Nah, tapi sebelum kita bahas lebih jauh lagi ya kan, memang di sini ada bentuk penilaiannya. Nah, penilaian Bapak ambil di situ dari segi sikap dan penilaian pengetahuan. Nah, dalam arti pengetahuan itu nanti ada bentuk soal, bentuk praktek ya. Nah, kalian harus bisa menyelesaikan itu sehingga nilainya nanti dapatnya juga baik gitu ya. Nah, instalasi itu apa sih?
yang kalian ketahui? Pasangan. Pemasangan. Oke, ya. Jadi pemasangan. Oke, instalasi itu pemasangan perangkat lunak pada sistem komputer. Oke. Nah, ini tahapan yang harus kalian lakukan atau kita lakukan sebelum melakukan yang namanya penginstalan. Lakukan. Oke, sejauh ini dari tahapan instalasi bisa dipahami. Sebelum nanti kita mulai langsung, ada yang mau ditanyakan? Oh ya, siapa? Oh, si Ricky. Oke. Apa kelebihan Windows 10 dibandingkan dengan Windows 8? Sebelum Bapak jawab, Bapak kembali lagi kan ke yang lainnya. Oh, si Sahar. Oke, silakan. Apa sih dari pertanyaan dari kawannya tadi? Saat menu di Windows 10 disebut lebih mudah digunakan dan dimodifikasi sesuai kebutuhan pengguna. Cortana di Windows 10 mampu menjawab pertanyaan lisan pengguna, memberikan pengingat, mengetes alarm hingga melakukan update berita yang mungkin pengguna lewatkan. Terima kasih ya. Nah, salah satunya ya kelebihannya dari Windows 10 adalah apa? Balik lagi ke start menunya. Oke, terima kasih untuk syarat. Nah, mungkin ada yang mau menambahkan? Oke, silakan. Rangga. Browsernya yang canggih. Browser mendukung pengguna menulis hingga membuat gambar langsung di laman internet. Desktop OS Linux dan OS X. Fitur ini sangat baik bagi pengguna yang tidak memiliki banyak monitor. Anda bisa mengeset satu tampilan desktop khusus untuk media sosial dan lain-lain, bahkan bisa untuk bekerja. Di samping dia start menu, berarti apa? Browsernya. Ya. Tanpa kalau dia Windows XP kan, Windows 7 untuk di browsernya, ya kan. Nah, di sini dia di Windows 10 ini dia ada sendiri. Terima kasih, si Rangga. Mungkin ada lagi? Silakan. Windows selalu mengizinkan pengguna untuk melatih PC agar dapat mengenali pemilik perangkat dan mengizinkannya mengakses komputer. Dan continue dapat membuat pengguna membuat smartphone berubah menjadi seperti tampilan komputer. Sejauh ini ada yang masih menambahkan dari kelebihan Windows 10 dibandingkan Windows 8? Cukup, oke ya. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu deh. Yang semangat ya. Nah, kebetulan untuk pada hari ini kita membahas masalah proses penginstalan Windows 10 dengan medianya adalah VirtualBox. Perhatikan dulu ya. Ini Bapak ada tutorialnya. Supaya tidak bingung lagi, ya kan? Atau masih, oh ya Pak, kalau nggak asik Pak, kalau nggak dicoba langsung ya prosesnya. Oke, nah kalian ikuti tutorialnya, kalian buka di komputer masing-masing, sudah ada, kebetulan emang sudah disiapkan. Apa langkah-langkah yang harus dipersiapkan sebelum melakukan proses instalasi Windows? Kelompok berapa? Kelompok 4. Install secara langsung, siapkan DVD atau versi Windows 10, lalu setting BIOS pada komputer atau laptop. Oke, kalau dia versi menggunakan virtual box-nya apa? Oh ya, si Saputra. Langkah-langkah yang harus dipersiapkan
dipersiapkan sebelum melakukan proses instalasi menggunakan aplikasi VirtualBox, yaitu install aplikasi terlebih dahulu. Aplikasi VirtualBox dan yang digunakan dalam penginstalan VirtualBox menggunakan versi 6. Yang kedua yaitu siapkan file ISO Windows 10. ISO-nya. Oke ya. Dua kelompok, kelompok 4 dan kelompok 2. Oke, terima kasih. Oke, kasih semangat dulu, oke. Selanjutnya uraikan langkah-langkah penginstalannya. Langkah pertama Anda ingin menggunakannya, setelah itu tunggu beberapa menit dan proses penginstalan selesai. Oke, terima kasih. Ya, dari kelompok 4, kelompok 3 dan 2 atas pemaparan itu untuk diskusinya ya, sudah cukup ya. Oke, nah untuk selanjutnya dari materi kita hari ini yang berkaitan dengan penginstalan Windows 10 menggunakan VirtualBox, ya, ada yang bisa menyimpulkan? Jadi kesimpulan dari materi yang sudah dibahas adalah sebelum melakukan proses instalasi sebaiknya dicek terlebih dahulu spesifikasi dari komputer yang akan digunakan untuk menginstal serta tentukan dan pahami kelebihan dari Windows yang akan Ya, yang pertama memang benar ya, harus diperhatikan lagi spesifikasi dari komputernya. Setelah itu pahami langkah demi langkah, step demi step ya, yang harus dilakukan. Ya, bisa dipahami ya. Bisa. Nah, buat perorangan di sini ya. Nah, coba kalian gambarkan konsep dari langkah-langkah penginstalan sistem instalasi sistem operasi. Nah, seperti apa langkah-langkahnya? Seperti apa? Oke, silakan. Nanti kalau sudah selesai kita dikumpulkan LKPD-nya. Tugasnya kalau sudah selesai silakan dikumpulkan, yuk. Sudah semua ya? Tugas kelompok maupun tugas evaluasinya tadi sudah? Oke, baik ya. Sebelum kita tutup dalam pertemuan kita hari ini ya, Bapak sedikit review apa yang dari pembahasan kita pada hari ini. Iya, yang pertama memang kalian harus paham dulu ya dari sistem operasi yang akan digunakan gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah spesifikasinya. Kalian lihat mampu nggak? Itu sedikit review ya masalah pembahasan di pertemuan kita hari ini berkaitan dengan install sistem operasi Windows. Nah, mungkin sejauh ini sebelum kita tutup pada pertemuan kita di pagi ini, ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang mau menambahkan lagi? Cukup, Cukup? Pak. Oh, cukup ya. Oke, kalau cukup silakan kembali lagi ke tempat duduk masing-masing. Ya. Setelah itu kita disiapkan ya untuk mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Semua siap. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam pada Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.